Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penggunaan tools di CorelDRAW. Kita akan menggunakan CorelDRAW X7. Ini yang terbaru untuk saat ini. Perlu diketahui bahwa Corel ini merupakan aplikasi desain yang berbasis vektor. Vektor ini biasanya untuk desain-desain seperti logo ya, spanduk, poster, dan berbagai produk-produk desain lainnya. Dan aplikasi berbasis vektor ini umumnya ukuran gambar itu tidak mempengaruhi kualitasnya. Jadi kecil atau besar gambarnya, diperbesar sebesar apapun dia kualitasnya akan tetap sama ya, tidak akan pecah seperti aplikasi berbasis bitmap yang mengolah foto ya. Baiklah, ini ketika kita membuka Corel, ini ada beberapa pilihan, ada new document, new from template, foundation. Ini kita akan buka new document. Kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk melihat template-template ukuran yang bisa digunakan. Di sebelah kiri ini tersedia ada letter custom ya, backpack A4. Ini ukuran-ukuran desain yang sangat umum digunakan. A0 juga ada, A1 ya. Nah, untuk poster biasanya menggunakan A3 ya, untuk A3 plus. Nah, untuk saat ini karena kita hanya latihan, kita coba memilih A4 aja ya untuk template latihan kita. Ini A4. Ini untuk memperbesar, kita jika menggunakan mouse kita bisa scroll ke depan mouse-nya. Dia akan membesar sendiri, kemudian memperkecil, kita tarik ke belakang lagi scrollnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada ukuran kertas di atas. Ini menu barnya, file, edit, view. Ini masing-masing ada tentunya isinya ya. Nah, ini karena kita hanya 10 menit, maka kita akan mempelajari tools-tools penting saja yang sering digunakan di CorelDRAW. Ini yang pertama, kita lihat ukurannya. Mungkin kita set cm dulu supaya lebih memudahkan kita melihat ukuran yang sebenarnya ya. Nah, ini kelihatan A4 ini ukurannya di sini ya, 21 cm kali 29,7 cm. Ini tingginya ya, yang di atas ini lebarnya. Nah, sekarang kita lihat ini di sebelah kiri, toolsnya sampai ke bawah. Ini yang paling sering kita gunakan dalam membuat desain. Ya, kita pertama ini freehand pick ini berfungsi untuk mengaktifkan sebuah objek ataukah menyeleksi ya. Nah, ini yang paling sering digunakan tentunya. Misalnya kita memilih ellipse tools ini ya. Nah, ini untuk keluar dari sini supaya ini terlepas ini toolsnya, ini kita kembali dulu sini, netralkan ya, menjadi netral. Seperti itu fungsinya ya. Kemudian yang di bawah ini ada juga banyak ini, tapi kita sering menggunakan ini aja ya, shape ya. Jadi ini fungsinya salah satunya misalnya ini ya. Ini kita mau sudut-sudutnya kita mau buat melengkung, ini bisa menggunakan ini. Kita tinggal tarik ini sudutnya. Nah, ini salah satu fungsinya ya.
Jadi itu fungsi dari ini shape tool. Kemudian ini ada crop knife, ini jarang digunakan. Kemudian ini ada apa namanya zoom tool ya, ini juga bisa manual, jadi ini tidak terlalu sering. Nah ini ada freehand tool. Ini yang penting ya, freehand tool ini ada dua yang paling sering digunakan di freehand tool. Freehand sendiri ini gunanya untuk membuat objek bebas. Misalnya ini kita buat seperti ini ya, objek apa gitu ya, misalnya seperti ini. Sampai ada tanda panah ini kita lepas. Jadi ini bisa kita isi warna ya. Atau kita mau misalnya buat buah apa gitu ya. Nah ini. Jadi kemudian di atasnya kita bikin ini bisa kita isi warna juga ya. Nampaknya ini tidak tersambung ya. Ini kita isi warna dulu yang di bawah, kuning. Ini sepertinya tidak tersambung, kita ulang saja. Misalnya ini ya, coba lingkaran ini sampai ini terlepas, pasti tersambung ya, seperti ini. Ini bisa kita copy lagi, perbanyak ya. Itu salah satu fungsi dari ini freehand tools. Kemudian di sini juga ada yang sering digunakan ini ya, pen tools. Pen tools ini kita coba, misalnya ini akan ada background, kita buat ya seperti ini. Terus backgroundnya ini kita ingin ubah sedikit, buat melengkung yang di tengah ini ya. Ini bisa. Ini salah satu fungsi dari pen tools. Tentunya banyak yang lain yang bisa dengan menggunakan pen tools ini ya. Dan banyak tools lain lagi. Kemudian ini ada artistic media tool. Ini kita bisa eksplorasi semua ya. Ini untuk membuat ikon-ikon bisa. Ini kita warnanya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ya. Saya seperti ini ya. Nah sekarang kita ke sini rectangle. Ini juga paling sering digunakan ya, rectangle. Kita coba. Bisa untuk horizontal ya, bisa untuk vertikal, atau bisa untuk kebutuhan apa aja ya. Ini bisa kita gabung lagi dengan memanfaatkan fasilitas trim ini seperti ini ya. Jadi ini bisa menjadi bingkai juga ya, seperti tadi kita lihat pelajari ini ya. Ini ketebalan garisnya ini bisa kita ubah di sini. Misalnya kita mau tebalnya 10, itu ya, sesuai kebutuhan. Ini kita bisa isi gambar atau isi apa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini fungsinya dari rectangle tools ini. Kemudian selanjutnya ellipse ya. Ellipse ini seperti rectangle jadi, tapi dia lingkaran ya. Ini supaya proporsional tentunya harus ditekan shift ya ketika ingin membuat lingkarannya. Kemudian ini kalau kita ingin merubah ukurannya tentu harus ditarik dari sudut sini ya, supaya dia tetap proporsional dan lingkarannya tidak tidak menjadi ambigu ya. Kemudian ini kalau kita memanfaatkan ini juga trim, bisa digabung ya. Ini untuk keperluan desain tentunya. Jadi baiklah, ini merupakan